beliau tetap tenang. Mas Yud nih, beliau tetap tenang. Cuma kadang saya yang agak gerah gitu. Kalau misalnya beliau dihujat. Makanya kemarin kan sempat, kalau kebetulan saya memang suka boxing, Gung Ayu. Saya suka boxing. Sampai kemarin juga sempat saya mau naik ring beberapa kali ya, untuk keluarga Sobat Ngarit. Bukan dalam artian saya ini enggak. Kalau ngomongin pansos mungkin saya setiap hari ke tempatnya Mas Iun, saya minta waktu, saya bikin video enggak. Bagi saya pansos saya untuk Sobat Ngarit adalah mencerminkan segala sesuatu yang menjadi tujuannya Mas Iun keliling Nusantara untuk menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Gitu. Tapi sambil kerja, kalau beli tiket sendiri saya nggak mampu, Gung Ayu. Ini kan kantor yang beli tiket. Tapi nanti insya Allah kalau pas di Bali nanti ini apa namanya saya silaturahmi. Kalau sama Pak Edi pernah nggak? Kalau sama Pak Edi pernah ketemu. Oh, soalnya dulu kan waktu Gung Ayu opening ya kalau nggak salah ya, salon. Maaf ya, ini temannya gue nelpon-nelpon terus. Oh Ini iya, datang barang ya. ya Gimana? diangkat aja dulu Gung Ayu. Enggak, biarin aja udah tak tolakin. Tuh nggak apa-apa kan pekerjaan. Jangan apa-apa, ngobrol aja dulu nggak apa-apa. Aman kok. Ini datang barangnya. Oh, oke. Gua nanya udah ini udah sampai nggak barangnya? Iya. Ya, lanjut Pak Ustadz gimana? Eh, saya tuh jujur kalau ketika dipanggil Ustadz itu saya sedih karena apa? Saya bukan orang yang baik, saya juga bukan orang. Mungkin saya sama juga dengan orang-orang Bali pada umumnya. Saya bertato, saya banyak tatonya. Intinya saya hidup di Bali cukup lama dan tradisi budaya yang ada di Bali itu juga cukup cukup paham gitu. Eh, kalau dipanggil Ustadz saya merasa nggak pantas. Cuman kadang-kadang saya memang ngisi-ngisi pengajian itu aja. Oh. Tapi ya saya bukan Ustadz sih Gung Ayu, saya cuma manusia biasa yang kepingin bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Yang penting adab berakhlak, ya itu Sobat Ngarit cah. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Laptop. Gung Ayu, saya kan udah lama nih ngikutin sempat kalau Gung Ayu live gitu. Saya tuh kenal Mas Iun udah lama, udah lama. Seberapa kenal sebenarnya Gung Ayu sama Mas Iun sebelum Sobat Ngarit ini besar? Kalau Bung Ayu kenal sama Mas Yun bilang udah lama kan Ayu ya nggak pernah ketemu juga cuman ya di TikTok Ayu ketemu ini Iya. apa namanya soalnya kan Tapi pernah ya PK, pernah PK dulu. sering banget sering Oh, dulu Mas Iun sebelum terkenal kalau PK apa yang ditanyain tuh? ya sama gombal-gombal ya Oh iya, dia suka gombal ya? gombal ya ya kan habis itu setelah sekian lama kita ya Go Ayu kan kehilangan akunnya Go Ayu merintis lah dari nol lagi akunnya kan Iya. ya nggak pernah PK lagi habis itu waktu itu Mas Yun undang Go Ayu lagi. Ya, oke. Sekarang gini, ini harus jujur tapi gue ngayu ya, jujur, jujur. Ini kan sebelum ada Sobat Ngarit besar kan. Ini harus jujur. Ketika Gung Ayu digombalin, sosok beliau yang sangat sederhana, mohon maaf nih dengan pakaian yang sederhana, dengan itu kira-kira cewek mempan nggak kalau digombalin sama cowok yang seperti itu? Kalau dulu mungkin kalau masih followersnya sedikit ya, Nah, paling dianggap dipandang sebelah mata aja mungkin ya. tapi Gung Tapi Ayu, sekarang Gung Ayu nggak mandang sebelah mata waktu itu. pokoknya gue sering sering bercanda sama dia, sering PK emang dari dulu. Oh Ya, gitu. biasalah kayak sekarang. Ya tapi maksudnya dulu kan ya mohon maaf nih Mas Iyun kan dengan kesederhanaan pakai topi, Gung Ayu dengan posisi Gung Ayu, mohon maaf kalau ngomongin Gung Ayu di Bali secara ya kan pasti paham lah ya maksud saya ya. Terus melihat sosok seorang Jawa nih datang ujuk-ujuk tiba-tiba gombalin dengan kesederhanaan beliau, Gung Ayu nggak ini siapa sih gitu, nggak gitu ya? Enggak
Goyu malahan dulu sering PK sama Mas Yun. Abis itu ada ibunya Goyu juga, sebenarnya ada kakaknya Goyu juga. Kita sering bercanda. Oh, terus ini nggak apa namanya Mas Yun mamerin sapinya nggak waktu dulu? Iya. Nah, teman-teman yang bilang itu gini itu juragan sapi itu gitu. Oh, tapi belum ini ya. Maksudnya belum besar ya, maksudnya belum besar dulu ya. Followernya berapa waktu dulu followernya? Berapa ya? 400.000 kayaknya. Followernya ketemu Gongayu. Dengan sekarang followernya yang banyak itu hatinya Gongayu gimana kira-kira? Biasa lah kayak dulu juga. Mas Yun juga sama kayak dulu. Emang kalau Mas Yun biasa aja sama Gongayu? Apa? Mas Yun biasa aja sama Gongayu. Sampai sekarang maksudnya ada perubahan nggak dari awal sampai yang di posisi sekarang? Biasa aja. Dia masih tetap rendah hati, nggak sombong. Dengan Tapi posisi biasa sekarang. Biasanya kalau diulang lagi itu pasti ada something gitu loh. Maksudnya kenapa harus Gongayu terus yang diulang-ulang PK itu Mas Yun itu? Kan sekarang banyak yang mungkin dekat sama Mas Yun, mencoba mendekati, ya Goyu lihat aja. Tapi kalau saya jadi Mas Iyun ya, kalau sekarang didekati banyak orang itu wajar. Ya, wajar. Mungkin saya akan flashback ketika followernya 400 masih ada yang mau digombalin, itu mungkin harus apalagi. Tapi ini apa namanya, mamanya Gongayu juga sempat ngobrol gitu ya. Iya, emang kita sering bercanda. Oh, iya. Sering juga, Goyu kan dulu ya juga masih followersnya masih sedikit juga. Oh, masih sedikit. Iya, tapi Nggak ngomong. jauh lah followersnya Mas Yun sama Goyu itu nggak jauh. Oh iya, tapi hatinya nggak jauh kan? Aduh, ini banyak sekali yang nelponin, ibunya Goyu nelponin. Iya nggak apa-apa, diteleponin aja, diangkat aja. Ntar ini tak suruh Kak Yuli aja. Nggak apa-apa Gongayu, lebih baik kita dahulukan orang tua daripada apapun itu. Silahkan ditinggal. Pakai HP ini, pakai HP karyawan yang lain. Adus dhisik saat iya, aku emang urung adus ya, Cak. Halo, Rapi, Bu. Oh, nggih. Gimana itu di salon? Ya, di salon. Nanti kalau ada rias banyak gratis session ini nanti unggulannya. Ya. Kumpulin di salonnya Goayu murid-muridnya. Oh, boleh, sini aja. Mau kok ke situ nanti udah nyaman san di salon dia tinggal. Nih ibu bangun nomor WA ibu. Ya, nanti. Calling aja. Oke. Ya, boleh di sini pakai tempatnya boleh. Oh ya siap. Mama minta 100. Goayu gede jadi itu. Jelek, Cak. Nggih. Ya, gampang, Ibu. Nggih, gampang, benten. Ya. Ya. Mama minta 100 per orang Goayu gede aja kena 1 second. Iya, ini dulu apa namanya? Biar lancar aja dulu. Ya. Ya nanti. Nggih. Ya udah. Ya, Aku masih ini masih live, Ibu. Hai, Ibu. Hai. Halo. Nggih, Bu. Ini mau ke rumah. Ibu sehat selalu ya, Bu. Dan Ya. sebentar lagi mau nyepi ya? Sebentar lagi mau nyepi ya, Bu? Ibu ditanyain nih sama Pak Ustadz. Sebentar lagi mau nyepi ya, Bu ya? Oh, sebentar lagi mau nyepi. Oh iya, mau nyepi. Oh, Selamat nggak hari boleh. apa ya? Itu. Tapi makin Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ya. Selamat Ramadan. Iya, Ibu.
Ya, Cantik kau. cantik cantik. Cantik dah cantik. Ya. Ya, merah dah. Oke. Ya nanti langsung mesiram, langsung breaking ya. Putih kuning ya, putih kuning ya. Geng, geng. Gua putih kuning ya. Geng, dadah. Ya nyari yang payet naik putihnya. Wih, sekarang di kebayaknya ya, dadah. Masih PK, Bu. Dadah, geng, geng. Dadah. Oke. Dan Lah, disuruh sembahyang sekarang ternyata. Nggak ada kebaya. Maaf ya, Pak Ustadz. Iya, Doain Gung Ayu nggak apa-apa. sama Ibu. Gak apa-apa. Orang tua itu harus didahulukan, apapun itu pekerjaan, semuanya harus tetap diutamakan. Nggak gitu dah. Kalau ibunya gue udah ini agak cerewet. Ya, saya kan punya temen banyak, Gung. Maksudnya di Bali itu saya dulu juga merintis pekerjaan dari benar-benar dari nol. Saya tahu Pasar Kumbosari? Pasar apa? Pasar Kumbosari. Nggak tahu. Pasar Kumbosari, Pasar Badung. Oh, Pasar Badung tahu. Nah, Pasar Badung Kumbosari itu saya dulu sempat sekitar 2 tahun jadi manggulin sayur-sayur sama buah-buah di situ, Gung. Hmm, Jadi siang bekerja di perusahaan, malamnya nyuwun di situ bahasa Balinya kan nyuwun tuh ya. Gitu. Oh ya, nyun ya. Ya, tapi Saat ini kepala ya. ya makanya Ya. banyak banget perjuangan di Bali yang dimana sampai saat ini pun ya mungkin bisa jadi nanti kalaupun mohon maaf kalau usianya sudah tertutup saya kepinginnya tetap di Bali. Tuh. Sayangnya ibu nggak mau diajak ke Bali tapi di Banyuwangi kan, ibu masih di Banyuwangi. Ya karena saya sendiri juga jarang di rumah kan. Dulu apalagi waktu masih di Papua di tambang emas itu kan 3 bulan 6 bulan baru pulang. Jadinya Bali itu tempat istirahat yang sangat nyaman. Terus teman-temannya juga luar biasa. Itu. Iya, ada Bang Semar. Duh, ada Pak E di situ. Pak E. Pripun Pak E? Nah, terus gini, Gung Ayu, ini pertanyaan terakhir lah. Habis ini mungkin Gung Ayu udah kesibukan kan. Apa namanya? Harapan Gung Ayu sendiri. Nggih Pak E, matur nuwun sangat Pak E. Harapan Gung Ayu sendiri untuk keluarga besar Sobat Narit Nusantara ini apa sih harapan terbesarnya Gung Ayu? Harapannya Goyu, semoga Sobat Ngarit ini semakin dikenal Nusantara lagi, semakin bisa menebar kebaikan untuk orang-orang sekitar. Semoga Sobat Ngarit ya semakin berguna lah untuk kita, apalagi keluarga senusantara, kita saling bisa membantu di keluarga kita juga selain membantu orang-orang di luar. Kalau itu kan harapan untuk Sobat Ngarit. Kalau harapan secara pribadi untuk Mas Iyun? Ya, semoga dapat jodoh yang terbaik. Ya, dikelilingi orang-orang baik lah pokoknya. Apa? Jodoh yang terbaik. Yang baik, terbaik. Yang bisa nerima Mas Iyun apa adanya. Yang bisa terima apa adanya. Itu yang pertama. Kenapa Gung Ayu waktu dulu ketika dengar ceritanya Mas Iyun itu Gung Ayu nangis? Yang katanya kenapa ketika Mas Iyun dulu nggak direstui terus diremehkan itu kan Gung Ayu sempat nangis tuh kalau nggak salah saya lihat videonya. Ya, sedih aja. Kenapa? Kok sampai sedih? Maksudnya itu karena bener-bener menyayangkan hal tersebut atau nggak tega ngeliat Mas Iyun? Ya nggak tega lah. Nggak tega ya? Ya Goyu paling nggak suka kalau misalnya ya Mas Yun itu dimanfaatkan aja. Iya. Terus kalau misalnya ya,
wanita yang diperjuangkan oleh Mas Iyun mati-matian itu, kalau misalnya Gung Ayu di posisinya itu apa yang Gung Ayu lakukan? Kalau Gung Ayu yang di posisinya, Nggak tahu ah. lo kalau misal apa mungkin, oh aku nggak akan pernah ngecewain, aku akan membahagiakan sama piye ngono lho. Aduh nggak tahu ah. Nggak. Ya kan seandainya kita kan seandainya kalau kalau saya nih misal nih, oh misal nih kalau misalnya Gung Ayu gimana? Gung Ayu baik. Lah ketika misal di posisi yang sama, ya nggak akan pernah lah kita sia-siakan orang dengan kebaikannya seperti itu kan gitu. Kan kita tahu kalau di Bali kan apa tuh karma ya. Siapa yang menebar kebaikan pasti akan dapat kebaikan. Siapa yang menebar keburukan pasti akan mendapatkan keburukan. Nah, itu kan seandainya. Kita kan berandai-andai, kita harus punya impian. Siapa tahu impian itu jadi kenyataan. Seandainya wanita yang diperjuangkan itu Gung Ayu, itu perasaan Gung Ayu itu gimana, terus apa yang mau dilakukan Gung Ayu gitu loh Mas. Aduh, nggak mau ah di sini. Oh enggak. Nggak mau. Malu. Ya cah, ojo mbok rikot cah. Mau ah. Ojo mbok rikot cah, ngawur iki cah. Aja lah, privasi aja. Oh siap. Ya apapun itu mudah-mudahan bisa menjadi satu hal yang dimana jadi satu kebaikan ya buat Gung Ayu, buat teman-teman semuanya. Tetap rendah hati meskipun kita dalam keadaan tinggi Ya, dan tetap menjadi seseorang yang mempunyai kepribadian, bukan orang-orang yang benar-benar hanya ingin selalu memanfaatkan siapapun dalam sekelilingnya. Ya mudah-mudahan Gung Ayu sekeluarga sehat, usahanya lancar, dan saya pengen banget suatu saat nanti kalau ketika di Bali, ayo kita bikin kegiatan bakti sosial di mana nanti di Bali, kita bareng-bareng sama Pak Edi mungkin kalau beliau lagi ada kesempatan gitu. Ini saya takutnya nanti teman-teman udah mulai resah ini bahas Mas Iyun sama Gung Ayu, takutnya nanti paling nggak bisa ini gue, nggak bisa. iya, jangan-jangan. Nggak bisa kan ya? Nggak bisa kalau bahas Mas Iyun secara ini ya. Karena ini bukan untuk dipublikasikan, Cah. Oh, iya, betul. Cukup hatinya Gung Ayu yang tahu. Tapi teman-teman pasti bisa melihat kan dari body language, body gesturnya. Mohon disimpulkan sendiri gitu. Loh, kok enek Deli apa? Invite ya? Deli Wafa invite memang boleh sambil jualan ya? Iso ae tat. Oke. Yes, mudah-mudahan sehat lah ya. Gung Ayu sehat. Gitu loh, Cah. Amin. Ya mudah-mudahan doa yang terbaik lah ya. Saya juga berharap Mas Yun mendapatkan jodoh terbaiknya. Oh boy. Kok tadi ada masuk jualan itu kan ada pelanggaran gitu ya tadi? Iya, nggak boleh, emang nggak boleh. Ya tapi tiba-tiba kok dia nginvite ya Deli Wafa ya? Iya, dia sering kayak gitu emang. Oh. Umpama jangan umpama Cah nanti. Iya, Gung Ayu, saya kepengen kenal siapa yang satu lagi Gung Ayu yang sering sama Gung Ayu yang pakai tato itu. oh itu beli leong. Beli leong. Nanti salam ya, salam buat Sama beliau. kalau di Bali dia tuh kayak Pak Ustadz. Masa? Itu tato tapi dia tuh kayak jadi tahu nggak mangku? Mangku tahu. Oh, mangku dia. Mangku muda dia, iya. Oh, geng. Ya Iya. udah. Dia Nanti kan tato ya sama sekali lah sama Pak Ustadz. nanti bisa kita ngopi-ngopi di Ya, Bali. bisa banget. Biasanya orang dia tuh aktif banget kegiatan. Iya, saya selalu mantau gitu kan. Dulu kalau yang dari Bali kan cuman Pak Edi sama saya. Sekarang udah banyak keluarga sobat nyari yang ada di Bali. Ya, itu udah beliau itu udah kayak kakaknya gue sendiri. Saya tuh senengnya itu, makanya banyaknya perbedaan
tapi bisa disatukan oleh satu keluarga, ini luar biasa. Apalagi kan nanti Pak Ustadz sama beliau ketemu. Jadi kan sama-sama ya bertato lah. Pasti ada kenangan-kenangan ininya di masa dulu. Ya kalau Gung Ayu tahu lah kehidupan di Bali seperti apa. Ya, gak tahu lah. Ya itu sudah menjadi satu kisah lah. Saya dulu ini jadi bartender di Sky Garden tahu. Oh, Stay Garden tahu. Saya dulu di situ jadi bartender. Cuman Oh, ya. tahun 2014 saya masuk ke Papua. Habis itu saya bekerja di mulai alhamdulillah sampai sekarang dikasih amanah. Terus ya bisa keliling-keliling Indonesia sampai saat ini. Keren loh. Bisa sampai megang ini pertambangannya. Ya alhamdulillah. Semua berkat kerja keras, makanya kenapa saya bilang Bali itu adalah satu tempat yang mendidik saya. Saya orang kampung dari Banyuwangi, yang notabene di kampung saya itu semuanya petani. Itu. Mungkin saya satu-satunya orang yang mungkin yang berani keluar terus bekerja dan lain-lain. Dan Bali adalah tempat saya dididik untuk mendapatkan, saya pertama kali diajarin punya loyalitas, dedikasi dan sebagainya ya di Bali, yaitu sama Pak Bagus, Ide Bagus Astawibawa itu. Saya selalu sampai kalau saya pulang pasti saya ke rumahnya beliau. Saya bilang terima kasih karena diajarin bekerja. Sampai di titik saat ini saya merasa beliaulah orang yang paling mempunyai kontribusi yang besar bagi saya. Itu. Apaan nih, Cah? Terus ini, Pak Ustadz nggak punya pacar. ya teman-teman udah pasti tahu lah. Nggak, maksudnya maksudnya apa namanya? Kemarin saya sempat dalam artian ya inilah dunia media sosial ya. Aku baper beneran gitu kan. Udah aku baper beneran akhirnya sakit hati, ya wes aku enggak. Ya karena kan ini Gung Ayu, saya kerja di pertambangan itu kan pulangnya 2 bulan sekali. Terus waktunya karena memang saya mempunyai posisi yang mungkin ada posisi yang tanggung jawab saya begitu besar di dalam perusahaan, akhirnya waktunya habis untuk bekerja. Saya bekerja dari pagi itu jam 6 pagi sampai jam 12 malam kalau lagi di lokasi tambang ya. Jadinya ya mungkin banyak wanita sekarang kan kepengennya itu tiap hari di WA, video call. Nah mungkin saya nggak bisa memberikan itu, makanya ditinggal selingkuh. Biar nggak apa-apa. Kok malah jadi saya yang dipancing? Terus Pak Ustadz umurnya berapa? Coba tebak berapa? 29. 29. Tapi 8. sebelumnya Gung Ayu ini nggak sih notice nggak sih ada teman-teman yang nyuruh sama ini sama Ustadz PK kayak gitu-gitu nggak sih? Saya sering soalnya. Oh. Baru Cuman tadi Gung, sih tadi. saya kan pernah teman-teman tapping tempatnya Gung Ayu terus bilang aku nggak mau kalau sama Ustadz nggak enak gitu ya. Dipikirnya Ustadznya tua terus jenggoten gitu ya pakai jubah gitu. Takut salah ngomong kan Pak Ustadz. Aduh nanti gue aja iniin nanti salah ngomong takut makanya. Lihat, ternyata Ustadznya masih muda. Oh gitu. Makasih Mbak Weni. Nanti bisa ini ya sama beli leong ya. Nanti kita di Bali kita bikin kegiatan ya. Ayo, boleh banget. Kegiatan sebenarnya cocoknya bulan puasa itu enak bagi-bagi takjil, tapi saya nggak bisa. Saya malah lebarannya di lokasi. Ya nggak apa-apa. Di sini Ngoyu udah hampir 4 hari bagi-bagi takjil. Ntar ada lagi. Oh gitu. Dari tanggal 16, 17, 18, tanggal 21. Hari ini ada?
Hari ini ada lagi 5 kali bagi-bagi takjil. Sudah. Luar biasa. Enggak, Gong Ayu ada juga pertama gue bagi-bagi takjil waktu puasa kedua ya Kak Yuli ya. Hari puasa kedua gue Ayu bagi-bagi takjil, tapi itu berpribadi gue Ayu sama ini. Ya, Gung Ayu hari ini puasa. Hmm? Hari ini Gung Ayu puasa. Gue Ayu tadi makan pagi. Oh, puasa beduk ya. Tadi makan jam 4 pagi tadi makan karena lapar. Tuh, habis Iya. itu sekarang belum makan, tuh puasa kan? Sampai sekarang belum makan lagi jam 4 pagi kan netnya gue Ayu sahur tadi kan? Iya, 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 iya. Kenapa kepingin puasa? Apa? Kenapa kepingin puasa? Pengen coba. Tapi waktu ini gue Ayu udah pernah puasa kok sekali waktu hari pertama puasa. Iya. Gak apa-apa. Tapi langsung sakit. Langsung Oh. sakit tenggorokan kemarau. Udah pernah puasa. Ya, jadi puasa itu sebenarnya salah satu hal yang diwajibkan ya kalau bagi umat beragama Muslim. Kenapa sih disuruh puasa gitu? Salah satunya dalam 1 tahun 1 kali itu kita disuruh untuk belajar. Kalau di Hindu mungkin kalau nyepi itu kan ada yang merenung gitu loh, yang nah itu. Kalau nyepi itu kan puasa kalau Hindu biasanya. Ya, jadi ya sama kurang lebih untuk agar kita bisa merasakan orang lain yang mungkin saat ini tidak bisa beli beras, nggak bisa ini. Maka dengan puasa itu hati kita akan lebih tenang, lebih apa namanya, lebih bisa banyak bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin itu. Iya, iya. Ya nikmat itu kan bukan hanya uang, bisa berupa kesehatan, bisa berupa teman-teman yang baik, silaturahmi yang banyak, itu juga termasuk rezeki. Yap. Mungkin kayak hari ini adalah satu rezeki yang sangat luar biasa. Selama ini mungkin orang hanya tapping sama Gung Ayu, tapi saya bukan tipikal orang yang ya udahlah gitu. Enggak, karena saya yakin semua itu pasti berproses. Pertemuan yang diinginkan oleh manusia itu tidak akan pernah semanis pertemuan yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, mungkin hari ini Tuhan udah menentukan tuh, oh iya akhirnya digerakkan hati kita, akhirnya bisa PK dan sebagainya. Ya mudah-mudahan silaturahminya panjang. Itu. Kalau sama Mas Ridho sering PK juga. Kalau Mas Rido, enggak waktu itu dapat PK sekali 2 kali aja. Dia nggak mau kalau PK sama saya Ridho itu. Kenapa enggak mau? Mungkin belum ketemu aja. Bukan. Kita sama-sama ini penjual yang rodok aneh. Jadi takutnya kalau PK berdua, ya kita saling ini. Ridho bisa jual saya palingan. Kisah apa tuh nuduki aku terus ya mumet ya. Ridho, tapi ya meskipun kami belum pernah PK bersama, kami berteman, terus kita juga sempat komunikasi. Jual-jual itu apa? Kenapa sih orang komen-komen jual kami maksudnya gimana sih? Saya itu kan ini, saya afiliator Gung Ayu. Jadi saya itu di konten-konten saya lebih banyak ke jualan produk. Kayak jual sarung, jual apapun. Nah, jadi ketika saya live itu, saya kadang live jualan. Nah, teman-teman itu kan pasukan Cikruk itu kan yang aneh-aneh. Nanti saya jual apa? Kayak ini, misalnya kordennya ditawar. Kayak ini apa namanya itu? Lampu. Ya. Jadi gitulah. Ngerti ya. Jadi semuanya itu dijual. Kami gitu. Iya, Dijual aja. Gitu kalau misalnya temennya lagi jualan nih, misalnya Pak Ustadz lagi jualan, penonton sini suruh belanja di sana gitu. Oh gitu, siap. Gung Ayu juga afiliator ya, jualan juga. Ya, Jual apa? Skincare. nah jual baju sama jaket, sendal, sepatu, Oh jaket apa itu? blazer. Coba Oh. nanti kalau Pak Ustadz nonton Ngoyu di misalnya
live pakai akun ini itu ngoyun jualan biasanya. Ini orang goyu tumben nih pakai PKPK akunnya karena akun keduanya lagi PL. Oh, ini apa namanya itu blazer cewek gitu-gitu ya? Enggak, baju kaos-kaos cowok. Oh gitu. Mm-mm. Oh, boleh nanti saya bantu jualin di keranjang kuning saya. Mau? Boleh, nggak apa-apa. Ya boleh, boleh banget Kezer. Ya, itu apa ininya? Apa kata-katanya apa? Ayo buruan di check out gitu. Kata-kata kaosnya. Kata-kata apa ngoyun enggak tahu. Ya gini aja. Desainnya. Oh, desainnya ya Kezer gitu. Geng. Contohin satu. Oh, mau lihat bajunya. Boleh. Iya. Kok malah aku jadi ambek go ngayu kok iso malah jadi dodolan iki piye cah? Ini. Oh, gitu. Siap. Itu buat anak-anak motor ya biasanya ya? Ya. Ini baju-baju motor Hmm. kebanyakan. Coba kalau ada bikin kaos tuh loh go ngayu. Apa? Bikin kaos tapi kata-katanya misalnya apa yang kau tanam itu yang kau tuai gitu tapi didesain yang bagus itu kayaknya keren. Aduh, enggak mau. Sudah ini jadi Kezer aja. Oh siap, ya udah nanti aku bantuin lah, tap-tapnya 1 M, nanti aku check out deh, nanti gue ngayu ini aja live, nanti aku check out, nanti aku bantu. Boleh banget. Ini punya temen ini gue ngayu. Oh, nanti Pak Ustadznya pakai ini gitu bajunya. Iya, aku pakai, aku jualin, nggak apa-apa. Kan namanya keluarga itu saling membantu. Keluarga itu kan saling membantu. Terima kasih ya Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Iya, ada Mas. Saya nggak pernah jual Ridho aja. Ridho didol rapayu cah. Ridho ki payune ambek Ica tok kae. Meranian Ica rapayu, mbuh Ica kae piye kae. Sambil oh iya takut PL. Iya. Ini akunnya sudah rawan sekali akun Ngoyo ini. Iya. Saya juga tumben live ini tadi karena biasalah ini lagi persiapan untuk lokasi. Jadi lagi packing habis itu lagi santai, tapi kalau udah ditambang memang bener-bener udah jarang banget konten. Jadi saya biasanya kayak sekarang ini ngumpulin konten, saya ngumpulin konten, nanti ketika udah sampai di tambang saya tinggal upload. Oh gitu. Ya, ini contoh kayak parfum ini 30.000 dapat berapa itu 5 kayak gitu-gitulah. 30 Tapi kalau dapat 5. ya Murah banget. itu juga parfumnya orang, saya ini aja bantuin UMKM. Oh, bagus banget Bapak gitu. Bantu aja. Jadi buat teman-teman kayak ini teman punya usaha kaos ya. Makanya kenapa saya nggak mau dikontrak? Karena saya kepingin merata bantu semua orang, bukan satu aja gitu. Semua boleh. Nggak ada kontrak-kontrakan, terus nggak ada ini juga. Saya pokoknya ya hatinya kepingin ayo ya udah yuk jualin gitu. Keren. Gas 1 M. Oh, aduh. Apa nih 1 M Cah? Tapi udah lama ya gue ngayu ini ya, maksudnya apa itu main TikTok udah lama ya, follow-nya banyak banget. Saya selalu main lama kalau main TikTok dari SMA. Kalau menunggu Mas Yun lama juga. Kita Enggak ya? nggak tahu, nggak terasa waktunya. Iya, emang terkadang kalau kita
melakukan atau mengerjakan segala sesuatu atas apa yang kita inginkan, itu waktu jalannya begitu cepat tidak terasa. Tapi kalau misalnya nggak menyenangkan, biasanya membosankan, waktunya berjalan begitu lama. Si sabar tuh cah, iki nyapa nyerondol wae cah. Kalau ini siapa beli leong di mana dia? Asli mana? Dia asli Bangli. Tapi Bangli. dia punya kantor di Denpasar. Dia punya rental mobil. Dia namanya siapa sih nama depannya? Apa nama depan? Dia ini sih Kak Edi, namanya Kak Edi. Oh, iya iya. Soalnya saya takutnya karena teman-teman klub Mogi saya itu semuanya punya usaha rental. Takutnya pernah gitu loh, pernah ketemu. Ininya nama rentalnya MJ Trans. MJ Trans. Dulu dia sebelum MJ dia ini apa sih namanya? Apa sih? Ada pokoknya rentalnya lagi tuh. Ya. Sekarang yang ini si MJ Trans. Oh iya iya. Ya, mudah-mudahan sukses semuanya lah. Ya, ini buat teman-teman semua buat ngarit. Saya sering bilang kita harus kaya. Kenapa kita harus kaya? Tapi kaya dengan cara yang benar, dalam artian kita ini akan menjadi seorang yang bisa membantu kesusahan orang lain ketika kita mampu. Makanya, ayo yang mau berjualan silakan berjualan, yang bekerja di perusahaan bekerja yang baik, yang benar. Itu. Jadi ya agar kita ini hidup bisa menjadi satu manfaat buat orang lain. Dan rezeki itu bukan cuma soal uang, tapi teman. Betul. Ya, Iya. kenal siapa tahu dari teman kita mendapatkan rezeki ya. Ya kayak gue ngayu lah ketemu dengan Mas Yun itu rezeki sampai saat ini kan akhirnya ya mau nggak mau terlepas dari perasaan yang ada semua bisa mengenal Gung Ayu senusantara gitu loh. Jadi kita nggak boleh melupakan hal tersebut. Ya, dan doa dari teman-teman semuanya, Gung Ayu, Mas Iyun, Gung Ayu, kita aminkan saja. Siapa tahu Tuhan mengizinkan, kan gitu aja. Amin ya. Iya. Nggak amin, nggak diaminin. Aminin aja lah. Amin cah, wes. Yes. Oh iya, mohon maaf ya Gung Ayu, ini pas jamnya jam 12, jadi panggilan untuk absen kepada Tuhan. Oh iya, Bah. Mau sholat? Iya. Itu lagi ada panggilan. Oke. Kebetulan hotelnya di samping ada masjid. Oh iya. Udah Pak Ustadz, Tuh. silakan. Ya. Gung Ayu sehat selalu ya. Senang bisa silaturahmi, mudah-mudahan Gung Ayu sehat, ulahnya lancar. Amin. Oke. Mau ikut? Pandang saja. Terbaik itu loh. Tinggalkan apapun kegiatanmu ketika Allah memanggilmu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.